Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu stres sampai dengan bagaimana tubuh kita merespons stres, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat memanage stres itu sendiri. Manajemen stres merupakan sebuah cara untuk mengatasi stres dengan menggunakan coping yang adaptif. Coping sendiri adalah cara individu beradaptasi dan merespons situasi stres atau sebuah masalah. Terdapat beberapa coping adaptif yang dapat kita lakukan untuk memanage stres, yaitu antara lain, yang pertama adalah kesadaran. Hal penting yang dapat kita lakukan pertama dalam manajemen stres adalah menyadari bahwa kita sedang mengalami stres. Kita juga perlu menyadari faktor penyebab stres dan perasaan yang muncul akibat stres tersebut. Dengan kata lain, stres hanya dapat dikontrol jika seseorang menyadari bahwa ia sedang mengalami stres. Setelah menyadarinya, kita akan bisa menghilangkan, menghindari, dan menerima stres yang sedang dialami. Yang kedua adalah relaksasi. Relaksasi adalah metode yang menjadikan seseorang rileks dan dapat menghilangkan stresnya sejenak. Teknik relaksasi terdiri dari berbagai macam, misalnya relaksasi nafas, relaksasi otot, atau visualisasi, yaitu sebagai contoh adalah berimajinasi tentang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang indah dan damai. Salah satu metode relaksasi yang mudah dilakukan untuk menghilangkan stres adalah teknik relaksasi nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam adalah metode pernafasan dalam dan teratur yang dilakukan dengan menarik nafas melalui hidung, menahan sejenak, dan menghembuskan kembali secara perlahan melalui mulut. Penelitian juga menunjukkan bahwa teknik ini dapat meningkatkan suplai oksigen ke tubuh dan otak sehingga mampu memberikan efek relaksasi, dan juga menurunkan kecemasan dan mengontrol pikiran negatif. Berikut ini adalah langkah-langkah relaksasi nafas dalam. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang tenang. Yang kedua, posisikan tubuh dengan nyaman, bisa dengan duduk atau berbaring. Kemudian, rilekskan tubuh, pusatkan konsentrasi, pejamkan mata. Kemudian, tarik nafas dalam dari hidung, tahan sejenak 3-5 detik. Kemudian, hembuskan nafas lewat mulut secara perlahan-lahan. Ulangi 3-4 kali sampai merasa rileks, kemudian bernafas kembali dengan irama yang normal dan buka mata secara perlahan. Yang ketiga adalah meditasi. Meditasi merupakan salah satu cara menenangkan pikiran dengan cara duduk diam. Cara ini dapat memberikan rasa tenang, damai, dan seimbang yang bermanfaat bagi kesejahteraan emosional dan kesehatan secara keseluruhan. Melakukan meditasi selama 20 menit sekali atau 2 kali setiap harinya dapat mengurangi tekanan darah dan beberapa gejala stres lainnya. Ada banyak jenis meditasi seperti meditasi terpandu, meditasi mantra, mindfulness, tai chi, dan yoga. Yang keempat adalah komunikasi. Salah satu hal yang mempengaruhi stres adalah sumber dukungan seperti keluarga dan teman. Menceritakan masalah yang sedang kita hadapi kepada orang yang dipercaya dapat membuat stres yang kita alami berkurang. Bersosialisasi dengan orang terdekat merupakan manajemen stres yang paling banyak dilakukan oleh kelompok usia remaja dalam menghadapi stres di tempat sekolah. Yang kelima adalah problem solving. Menyelesaikan masalah merupakan salah satu strategi adaptif coping yang dapat digunakan untuk manajemen stres. Dan yang keenam adalah musik. Mendengarkan dan menciptakan musik dapat membuat seseorang merasa termotivasi dan rileks. Musik juga dapat mengurangi depresi dan mengubah mood dalam beraktivitas. Dan yang ketujuh adalah manajemen waktu. Usia remaja biasanya seringkali mengalami stres yang berkaitan dengan akademik. Beban tugas, kekhawatiran terhadap nilai, tekanan belajar, dan ekspektasi diri merupakan hal-hal yang dapat membuat remaja mengalami stres. Oleh karena itu, mengelola waktu dan memprioritaskan tugas adalah komponen yang penting untuk menghindari stresor akademik. 7 hal yang telah kita bahas tadi merupakan contoh coping adaptif yang bisa dilakukan untuk memanajemen stres. Secara garis besar, manajemen stres sangat perlu untuk dilakukan, terutama untuk mencegah masalah kesehatan jiwa yang berat. Semoga teman-teman dapat menerapkan contoh perilaku coping adaptif ini dalam menghadapi stres ya. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.